Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal di saham-saham banking. Disclaimer dulu, setiap pembahasan di video ini bukan ajakan membeli atau menjual ya teman-teman. Setiap keputusan berada di tangan masing-masing teman-teman, mau beli mau jual. Kalau untung dinikmati sendiri, kalau rugi ditanggung sendiri. Oke, yang pertama kita bahas ada BBCA teman-teman. Hari ini ditutup di 8925, turun 100 poin atau minus 1,1%. Asing net sell 239 miliar rupiah di saham BBCA. Kalau kita lihat ya, asing mulai rutin jualan ya sejak tanggal 26 Mei 2025. Nah, ini merupakan sesuatu yang buruk ya untuk BBCA, karena BBCA saham yang banyak dimiliki oleh asing ya. Dari free float-nya itu sekitar lebih 50% dikuasai oleh asing. Oke, BBCA kita lihat di chart daily seperti akan membentuk pattern rounding bottom ya teman-teman, tapi ini gagal. Dia pernah menembus resist sekali teman-teman di 9175, tapi setelah itu resistnya gagal ditembus dan dia malah balik breakdown, balik ke bawah. Kalau kita lihat resist kuatnya juga ada di MA200 ya, MA200 di 9725. Pernah sekali kesentuh, setelah itu langsung rebound turun ke bawah, langsung ke reject. Dan saat ini dia sedang berada di harga 8925. Kalau kita lihat dari MACD ya, MACD sudah dead cross sejak tanggal 28 Mei 2025 yang mengindikasikan secara jangka pendek ya, potensi BBCA adalah bearish atau downtrend. Sekarang kita lihat BBCA di chart 5 menit pada perdagangan hari ini, kita lihat apakah ada buangan yang cukup besar teman-teman. Ini di perdagangan sesi pagi langsung anjlok ya. Langsung anjlok ke 8950 lalu sideways. Ini ada buangan kecil di 10.05 ya teman-teman, lalu sorenya volumenya naik, banyak yang akumulasi di sore hari. Oke, view saya netral ya untuk BBCA ya, karena akumulasinya sangat kecil, distribusinya juga sangat kecil teman-teman di BBCA. Jadi potensi besok BBCA akan sideways. Kita lihat dari broker summary untuk BBCA ini untuk lokal ya, broker domestik ini termasuk akumulasi yang beli ada OD, CC, YP, ZP, DX, XL, SQ ya. Yang beli ini broker-broker retail seperti YP, kemudian XL. Sedangkan yang jualan ini dari domestik ada BK, AK, KZ. Nah, ini broker-broker asing ya yang dipakai oleh lokal. Lalu kalau dari asing sendiri ini distribusi ya lewat broker KZ, kemudian BB, RX, AG, AK, YU, ZP. Nah, ini asing jualan di saham BBCA. Oke, kesimpulannya potensi besok BBCA akan sideways. Setelah ini kita bahas saham BPRI teman-teman. BPRI hari ini ditutup di 3990, turun 10 poin atau minus 0,25% dengan value transaksi sebanyak 619 miliar rupiah di saham BPRI. Asing net buy 34 miliar di saham BPRI. Kita lihat ya BPRI seperti apa chart daily-nya, apakah menarik. Nah, kalau kita lihat BPRI ini sebenarnya sebelumnya akan membentuk pattern double bottom teman-teman, tapi gagal ya. BPRI sudah berhasil break resist di 4070, naik terus menguji resistnya di MA200 ya, MA200 sebagai resist di 4380, tapi gagal break. Dia reject dan langsung turun ke bawah, langsung balik ya teman-teman. Ini BPRI ada potensi bearish ya, ini dia sudah jebol juga, ini supportnya 4070. Kemudian dari MACD sudah dead cross ya, garis biru sudah berada di bawah garis merah ya sejak tanggal 3 Juni. Jadi ini potensi jangka pendek BPRI masih akan bearish. Lalu potensi jangka panjangnya gimana? BPRI untuk jangka panjangnya masih downtrend ya, karena dia berada di bawah MA200 sejak 14 April 2024 ya. Jadi lama banget di bawah 2000, di bawah MA200 ya BPRI, jadi sangat downtrend ini BPRI. Jadi kalau mau swing jangka panjang ya better cari entry yang lebih menarik teman-teman. Kalau sekarang masih belum menarik ya, tunggu break MA200-nya kalau untuk mau swing di jangka panjang BPRI. Oke, BPRI segitu. Lalu kita lihat di chart 5 menit BPRI apakah menarik untuk day trading besok. Nah, ini kita lihat perdagangannya cukup sepi ya. Ini ada akumulasi di jam 10, bukan akumulasi ya. Tidak ada akumulasi ini. Ini hanya di openingnya rame, kemudian distribusi di jam 95, lalu distribusi lagi di 13.35 dan distribusi kecil di 13.50. Lalu ada akumulasi kecil di 14.35 dan distribusi besar di jam 15.00. Lalu ada akumulasi lagi di 15.40. Oke, BPRI ini akumulasi dan distribusinya seimbang teman-teman. Jadi potensi besok menurut saya akan sideways atau bergerak di range di bawah 1% ya. Kalau naik, kalau turun di bawah 1%. Lalu kita lihat dari broker summary untuk domestik, ini top 1 small akumulasi, top 3 netral, top 5 distribusi, average-nya netral.
Kita lihat yang jualan ada AK, LG, KZ, PD, HP, CC, AG, NI, kemudian yang beli ada YP, CP, YU, SG, DR, XC. Ya, ini netral ya teman-teman untuk broker domestik. Lalu untuk asing juga netral teman-teman. Top 1 distribusi, top 3 netral, dan top 5 akumulasi. Kalau kita lihat ini netral ya. KZ yang jual, kemudian TP, AG yang beli ada BK, YU, CC ya. Hampir seimbang pembelian dan penjualan. Oke. Menurut saya ini netral untuk BPRI ya. BPRI netral. Jadi kemungkinan besar besok kalau nggak naik ya turun di range di bawah 1%. Karena ya netral untuk transaksi di chart 5 menitnya dan juga di broker summary-nya netral. Oke, selanjutnya kita bahas saham BMRI. BMRI hari ini ditutup di 5150, 0 poin ya, 0% dengan value transaksi sebanyak 317 miliar. Asing net buy 94 miliar di saham BMRI. Kita lihat BMRI di chart daily-nya seperti apa. Nah, BMRI ini seperti akan membentuk pattern double bottom tapi gagal ya teman-teman. BMRI sudah break resist di 5250 tapi setelah itu balik lagi turun ke bawah. Ini potensi bearish ya untuk BMRI. Kalau kita lihat dari MA 200 pun masih jauh ya di atas ya. BMRI masih di bawah jauh dari MA 200 yang menunjukkan BMRI masih downtrend. Kemudian dari MACD sudah terjadi dead cross sejak tanggal 2 Juni yang berarti BMRI itu bearish. Oke, BMRI masih bearish teman-teman. Kita lihat kalau di chart 5 menitnya BMRI seperti apa. Nah, ini ada akumulasi atau distribusi ya. Ini akumulasi teman-teman. Akumulasi di jam 9.30 lalu distribusi di 13.30. Lalu distribusi kecil di 15.30. Oke, netral ya teman-teman. Ini akumulasi dan distribusinya seimbang di chart 5 menitnya untuk BMRI. Jadi potensi besok BMRI masih lanjut sideways teman-teman. Di chart 5 menitnya. Kalau dari broker summary sih domestik atau pemain lokal jualan ya. Ada YP, CC, LG, XL, BK. Ini bagus ya. YP, XL jualan ini teman-teman. Broker retail jualan. Kemudian yang borong banyak itu asing. Nah, kalau dari broker summary ini ada ZP, BK, RX, YU ya. Kalau yang jualan ada AK, KZ, dan AG. Oke. Kalau dari broker summary ini ada potensi naik ya untuk BMRI besok ya karena diborong oleh asing. Sedangkan yang jual adalah lokal dan retail. Lokalnya yang retail. Jadi menarik kalau dari broker summary. BMRI besok potensi naik. Tapi kalau dari chart 5 menit BMRI potensinya sideways. Oke, sekarang kita bahas saham BPNI. BPNI hari ini ditutup melemah di 4.400, turun 140 poin atau minus 3%. Value transaksi sebanyak 397 miliar. Asing net buy 205 miliar di saham BPNI. Oke, BPNI daily-nya seperti apa? Kita lihat BPNI di chart daily-nya. Di chart daily seperti akan membentuk pattern inverted head and shoulders ya teman-teman untuk BPNI. Tapi ini gagal ditembus terus teman-teman. Jadi selama 4570 nggak ditembus ya BPNI ya belum uptrend teman-teman. Dia harus tembus itu ya. Harus tembus resistnya 4560, 4570 harus tembus. Ini juga MA 200 masih ada di atasnya BPNI ya, di atas harganya BPNI yang mengindikasikan BPNI ini masih downtrend. Kalau dari MACD sih ini sudah mendekati golden cross ya ini teman-teman. Jadi menurut saya secara jangka pendek masih ada potensi untuk BPNI dengan syarat dia harus jebol 4570 resist kuatnya. Oke, BPNI kita lihat di chart 5 menitnya seperti apa. Nah ini jelek teman-teman chart 5 menitnya. Ini buangan di jam ini ya setengah 2 ya. Setengah 2 buangan, kemudian buangan lagi di jam 13.50, 13.53 dan 14.00 buangan, lalu ada akumulasi di jam 14.05, lalu buangan di 14.35 dan 14.40. Lalu sisanya ada akumulasi teman-teman sore hari di 15.00 dan ini akumulasi lagi di 15.25 tapi didistribusi lagi setelah itu di 15.30, 15.35 dan 15.40. Lalu ada akumulasi cukup kecil di 15.45. Oke, dominan distribusi teman-teman. Kalau kita lihat dominan distribusi di BPNI yang mengindikasikan dalam jangka chart 5 menit ya, dalam waktu chart 5 menit ada potensi lanjutan turun untuk besok ya. Karena banyak distribusi di chart 5 menitnya. Kalau dari broker summary sih ini menunjukkan bullish ya, karena nah ini retail jualan ya, broker lokal itu ada PD, kemudian PD saja ya. Kalau ini yang beli juga XL beli, XC beli, YP beli, oh jelek ini. Broker lokal ya, ini yang retail beli ini jelek ini. Jadi jelek ya, walaupun asing akumulasi ya. Ada RX, EU, AK, terus ya yang jualan dikit ya, tapi jelek karena retail beli. Terus kemudian di chart 5 menitnya
banyak buangan ya, banyak distribusi di chart limit. Jadi kesimpulannya besok potensi BBNI akan lanjut turun. Oke, selanjutnya kita bahas saham BRIS, Bank BCRI, Bank Syariah Indonesia ya. Hari ini ditutup di 2.600, naik 10 poin atau 0,38% dengan value transaksi sebanyak 63 miliar rupiah. Asing net buy 32 miliar rupiah di saham BRIS. Kita lihat BRIS di chart daily-nya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di chart daily ini ada potensi double top ya teman-teman di BRIS ya. Ini ada chart pattern double top, jadi potensi turun untuk BRIS saat ini. Dia sedang konsolidasi teman-teman setelah break supportnya di 2680. Jadi potensi pelemahan BRIS ada sampai di 2400. Terus kalau kita lihat dari MA 200 sudah jebol juga ya, supportnya MA 200. Jadi ini bearish untuk BRIS. Kemudian dari MACD juga sudah dead cross sejak tanggal 28 Mei yang mengindikasikan jangka pendek BRIS akan downtrend. Jadi untuk swing menurut saya cukup berisiko untuk BRIS. Oke, kalau untuk day trading gimana untuk BRIS ya? Untuk besok kita lihat di chart 5 menitnya. Nah, di chart 5 menitnya banyak akumulasi teman-teman. Ini banyak akumulasi. Di opening buangan, tapi setelah itu akumulasi. Di jam 95, di jam 10.15, di jam 10.55, lalu di jam 11.30, di jam 13.45. Ini banyak akumulasi teman-teman. Banyak akumulasi di BRIS. Jadi berdasarkan chart 5 menitnya besok BRIS potensi untuk lanjut naik. Oke, kalau dari broker summary kita lihat ya, untuk domestik atau lokal ini jualan ada ya, ini bagus ya. XL jualan teman-teman, PD, XC. Nah, ini broker-broker retail jualan ya, YP juga jualan. Nah, lalu yang aku sedikit ya yang broker lokal, kemudian yang banyak beli itu broker asing. Nah, CC, ZP, AG, BK. Nah, ini borong, ini bagus teman-teman. Chart 5 menitnya menunjukkan banyak akumulasi, kemudian dari broker summary retail yang jualan dan yang banyak beli adalah asing. Jadi kesimpulannya berdasarkan chart 5 menit dan broker summary besok potensi BRIS akan naik. Oke, begitu teman-teman. Selanjutnya kita bahas saham BBTN. Kita lihat BBTN ya, hari ini ditutup di 1150, turun 10 poin atau melemah 0,86% dengan value transaksi sebanyak 16 miliar. Asing net buy 1,7 miliar di saham BBTN. Kita lihat saham BBTN seperti apa chart daily-nya. Nah, BBTN ini membentuk pattern inverted head and shoulders ya, dan dia sudah break garis resistnya di 1000. Kemudian dia menguat sampai target penguatannya di 1315 teman-teman. Tapi setelah menguat dia langsung balik arah teman-teman. Dan ini pertanda banyak orang yang take profit dan mengindikasikan potensi penurunan atau bearish untuk BBTN dalam jangka pendek. Kalau dari MACD, Moving Average Convergence Divergence, ini sudah terjadi dead cross teman-teman. Jadi arahnya ke bawah. Jadi BBTN memang potensi untuk turun sementara. Dari MA 200 supportnya juga sudah jebol ya, ini MA 200 yang mengindikasikan BBTN akan memulai downtrendnya. Oke teman-teman, kalau punya barang lebih baik BBTN jualan dulu kalau sudah di swing dan sudah koreksi dari bawah. Tapi kalau untuk day trading gimana? Ya kita lihat chart 5 menitnya. Nah, chart 5 menit BBTN ini di tanggal 16 di jam 9 lebih 5 distribusi lagi di jam 9.10, akumulasi di jam 9.50, lalu distribusi kecil di 10.05, lalu ada distribusi lagi di jam 11.35, lalu akumulasi di 11.40 dan distribusi cukup besar di 13.30. Sisanya akumulasi lagi di 14.45, lalu akumulasi kecil di 14.55, lalu akumulasi di 15.40 dan distribusi besar di 15.45. Oke, saya lihat akumulasi dan distribusi di BBTN itu hampir seimbang ya. Jadi kesimpulannya chart 5 menitnya menunjukkan kalau besok itu potensi BBTN akan sideways ya teman-teman, akan sideways untuk BBTN. Lalu untuk broker summary menunjukkan apa? Nah, ini broker domestik akumulasi teman-teman. Yang akumulasi ada PD, CC, KI ya teman-teman. Terus yang jualan YU, CP, XL ya, XC. Nah, bagus ini YP ya. Broker-broker retail jualan tapi diakumulasi oleh broker-broker bandar. Lalu kalau dari foreign, nah foreign ini akumulasi besar lewat BK dan PD dan AK, YU. Oke, diakumulasi asing. Jadi dari broker summary menunjukkan potensi besok naik, tapi kalau dari chart 5 menit menunjukkan potensi BBTN akan sideways. Selanjutnya kita bahas saham BTPS, Bank BTPN Syariah.
hari ini ditutup di 1295, turun 20 poin atau minus 1,52% dengan value transaksi sebanyak 8 miliar. Asing net buy 900 juta di BTPS. Kita lihat BTPS di chart daily-nya seperti apa. Apakah bullish atau bearish? Nah, BTPS ini kan ada resist kuat ya teman-teman di 1355 yang berusaha dijebol tapi gagal. Kalau kita lihat dari chart pattern sebelumnya, BTPS membentuk chart pattern inverted head and shoulders dengan target penguatannya di 1265 dan sudah tercapai. Nah, jadi wajar kalau banyak yang TP, kemudian dia masih berusaha menguat teman-teman, masih berusaha menjebol resist di 1350, 2 kali berusaha dijebol tapi gagal. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena kalau kita lihat dari MACD ya, ini sudah ada dead cross teman-teman sejak tanggal 23 Mei yang menunjukkan potensi jangka pendek untuk BTPS ini bearish. Tapi kalau dari MA 200, ya ini masih jauh di atas MA 200 yang menunjukkan BTPS masih strong uptrend. Tapi jangka pendeknya potensi bearish karena MACD-nya sudah dead cross. Oke teman-teman, untuk BTPS menurut saya sebaiknya sell kalau dia mendekati area resist di 1355 ya. Itu kalau sudah punya barang. Kalau belum punya barang ya jangan nambah dulu. Biarkan konsolidasi dulu, membentuk chart pattern apa, baru setelah ada konfirmasi chart pattern yang menarik baru masuk. Kalau sekarang belum saatnya untuk masuk swing di BTPS. Oke, itu untuk swing. Sekarang untuk day trading di BTPS gimana? Kita lihat di chart 5 menitnya. BTPS di tanggal 16 Juni ini ada buangan di opening di jam 9, kemudian buangan lagi di jam 9.05 dan 9.15 ada buangan. Lalu akumulasi kecil di 9.25, lalu buangan lagi di 10.05, lalu buangan lagi di 10.15, lalu akumulasi di 10.30. Sisanya tidak ada akumulasi signifikan ya. Berarti dominan buangan di BTPS ya. Berdasarkan chart 5 menitnya, karena banyak buangan, banyak distribusi di BTPS, maka besok kemungkinan BTPS akan lanjut turun karena banyak yang distribusi. Kalau dari broker summary gimana? Nah, ini broker summary, nah ini domestiknya distribusi teman-teman. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata distribusi dengan yang jualannya ada broker retail seperti XL, kemudian PD ya teman-teman. Bagus ini. XL, PD jualan ya, retail jualan, terus yang banyak beli adalah broker asing. Nah, ini diakum asing oleh OD, AK, TP ya teman-teman. Jadi menurut saya kalau dari broker summary ada potensi untuk naik ya untuk BTPS besok karena banyak diakum asing hari ini dan broker retail banyak jualan. Tapi kalau dari chart 5 menitnya, besok potensi BTPS masih akan lanjut turun. Selanjutnya kita bahas saham BNGA. Kita lihat BNGA. BNGA hari ini ditutup di 1725, turun 5 poin atau minus 0,28% dengan value transaksi sebanyak 14 miliar. Asing net sell 600 juta saja di BNGA. Kita lihat BNGA di daily-nya seperti apa. Nah, BNGA ini seperti akan membentuk pola double top teman-teman. Jadi menurut saya cukup berisiko kalau mau masuk sekarang di BNGA ya. Dia punya support di 1705. Selisih 20 poin dari harga sekarang. Nah, kalau 1205 ini jebol, maka harus wajib cut karena potensi BNGA akan melemah hingga ke 1600 BNGA. Oke, kita lihat dari pattern ada double top, kemudian dari MA 200 ini BNGA ada di bawah MA 200 yang menunjukkan BNGA berada di area downtrend. Kemudian kalau dari MACD ini sudah dead cross ya BNGA sejak tanggal 27 Mei yang menunjukkan dalam jangka pendek ini BNGA potensi bearish teman-teman. Jadi menurut saya hindari dulu BNGA untuk swing trading. Kalau untuk day trading gimana ya, kita lihat chart 5 menitnya. Apakah banyak akumulasi atau malah distribusi? Oke, ini di jam 9 ada buangan ya teman-teman BNGA, lalu buangan lagi di 9.50, ada akumulasi kecil di 9.40, lalu buangan dengan volume besar di 11.20. Oke, berdasarkan 5 menitnya BNGA ada buangan besar ya, lebih banyak distribusinya, jadi potensi besok akan turun, tapi mungkin turunnya 5 poin atau 10 poin, turunnya sedikit karena transaksinya tidak terlalu liquid ya, mungkin turunnya sedikit 5 atau 10 poin, jadi di bawah 1% ya turunnya. Kalau dari broker summary gimana? Nah, ini domestik ya, pemain lokal ini akumulasi ya di saham BNGA. Ada DH, HP, YP ini yang beli, CC. Nah, ini XC juga beli, terus PD juga beli, ini retail yang beli ini. Kemudian ada IF yang jualan, NI, kemudian XL ya, retail jualan juga, ini netral ya berarti. Karena banyak broker bandar, tapi retail juga.
yang beli dan jualan ya. Ini menurut saya netral untuk domestik. Kemudian kalau foreign, kalau asing distribusi di saham BNGA ada AK, ZP, KK ya, tapi distribusinya tidak terlalu besar. Oke, kesimpulannya gimana? Kita lihat chart 5 menitnya saja, berarti BNGA besok potensi lanjut turun. Kemudian kita bahas saham selanjutnya yaitu saham Arto, teman-teman. Bank Jago hari ini ditutup di 1.700, turun 40 poin, minus 2,29% dengan value transaksi sebanyak 6,9 miliar. Asing net sell 1,2 miliar di saham Arto. Kita lihat Arto di chart daily-nya seperti apa. Nah, Arto ini kan akan membentuk pattern inverted head and shoulders, tapi gagal, teman-teman. Ini 2 kali coba ditembus tapi gagal, dan sekarang balik arah ya, teman-teman. Ini potensi downtrend untuk Arto. Karena ya secara jangka panjang dia masih berada di bawah EMA 200 yang berarti downtrend untuk Arto ya, berada di area downtrend. Kemudian MACD sudah dead cross ya. MACD sudah dead cross, garis biru sudah berada di bawah garis merah sejak tanggal 26 Mei yang mengindikasikan potensi bearish untuk Arto. Kalau menurut saya Arto sebaiknya dihindari dulu ya untuk swing karena masih ada di area bearish. Oke, Arto kalau chart 5 menit gimana? Kalau dari chart 5 menit bisa kita lihat ya, ini di jam 9 ada buangan. Kemudian di jam 9:05 buangan lagi, lalu ada akumulasi kecil di 9.10, lalu buangan lagi di 9.15. Kemudian akumulasi kecil di 9.35, lalu buangan di 9.50. Akumulasi kecil di 10.35, lalu buangan lagi di 10.45. Lalu akumulasi kecil di 11.00, lalu buangan cukup besar di 13.30. Lalu buangan besar lagi di 14.10. Oke. Dominan distribusi, dominan buangan di Arto yang menunjukkan bahwa besok berdasarkan chart 5 menitnya Arto masih potensi lanjut turun. Lalu kalau dari broker summary gimana? Nah, ini domestik netral ya, teman-teman. Top 1 distribusi, top 3 netral, top 5 akumulasi, top average-nya netral. Nah, ini yang beli siapa? Ada OD, TP, CC. Nah, ini belinya ratusan juta ya. Yang jualan LG, AK, XL ya juga ratusan juta juga. Tapi kalau asing, nah ini asing BK jualan 500 juta, ZP 250 juta, AK 240 juta, BB 238 juta, sedangkan yang beli hanya YU 300 juta. Jadi asing dominan jualan di Arto. Oke, kesimpulannya gimana? Arto besok potensi lanjut turun berdasarkan chart 5 menitnya. Selanjutnya kita bahas saham BBYP, teman-teman. BBYP ditutup di 226, 0 poin atau 0% dengan value transaksi 1,9 miliar. Tidak terlalu liquid untuk BBYP. Asing net sell 160 juta saja di BBYP. Oke, BBYP kita lihat di chart daily-nya, teman-teman. Nah, BBYP ini kalau kita lihat dia membentuk pattern rounding bottom dengan target penguatan di sekitar 274, teman-teman. Dan area penguatan ini sudah tercapai. Setelah itu dia koreksi ya, BBYP ya. Dia koreksi downtrend terus ya. Ini terbukti dari garis MACD yang sudah dead cross sejak tanggal 19 Mei 2025. Lalu MA 200 kejebol ya 2 kali ini di tanggal 3 Juni dan juga 11 Juni. Jadi BBYP potensi bearish ya, teman-teman. BBYP bearish. Oke, itu dari chart daily. Kalau untuk day trading gimana BBYP? Kita lihat di chart 5 menitnya. Nah, BBYP di jam 9 ya, ini distribusi, kemudian akumulasi kecil, distribusi kecil, akumulasi kecil ya, teman-teman. Lalu ini sisanya netral, teman-teman. Ada akumulasi kecil ya, kemudian distribusi kecil lagi. Ini netral untuk BBYP. Potensi besok sideways berdasarkan chart 5 menitnya. Kalau dari broker summary gimana? Ya ini domestik akumulasi ya. Top 1, top 3 dan rata-rata akumulasi yang berada NI, CC, XL yang jualan PD, ZP, DR. Nah, ini XL retail, kemudian PD juga retail. Yang jual retail, yang beli juga retail ya, teman-teman. Kemudian dari foreign termasuk distribusi ada ZP 241 juta, jualnya CC 192 juta. Lalu BB beli 240 juta dan BK 69 juta. Oke, transaksi asing terlalu kecil di BBYP ya untuk BBYP ini. Oke, potensinya berarti BBYP besok potensi masih akan sideways. Selanjutnya kita bahas saham PNLF, teman-teman. PNLF hari ini ditutup di 284, turun 2 poin atau minus 0,69% dengan value transaksi sebanyak 53 miliar. Asing net sell 3 miliar di saham PNLF. Oke, PNLF kita lihat di chart 5 menitnya, chart daily-nya seperti apa. Nah, PNLF ini jelek, teman-teman. Ya, ini ada penurunan disertai volume besar, teman-teman. Ini distribusi besar ya di tanggal 9 Mei 2025. Besoknya di tanggal 14 dan 15 Mei masih juga buangan besar, teman-teman. Menurut saya untuk
chart daily-nya sangat jelek ya PNLF. Ini jauh di bawah MA 200 ya, yang berarti sangat downtrend. Kemudian MACD ini sudah dead cross, walaupun sekarang ini ada tanda-tanda golden cross ya, tapi cukup berisiko menurut saya untuk masuk PNLF untuk swing ya. Kalau berani masuk harus stop loss ketat di 272. Oke. Selanjutnya kita lihat di chart 5 menit PNLF seperti apa. Kita lihat chart 5 menit PNLF. Oke, ini ada akumulasi ya di jam 9.20, lalu akumulasi 10.40, lalu distribusi di 11.35 dan distribusi lagi di 13.35. Oke, pagi diakumulasi, siangnya sesi 2 di distribusi netral teman-teman ya untuk PNLF. Potensi berdasarkan chart 5 menitnya besok PNLF akan sideways. Oke, kalau dari broker summary gimana? Domestik akumulasi ya, ini ada MG dan SQ yang beli banyak sekitar 4M. BQ 1 miliar, kemudian sisanya beli di bawah 1M ya, ada KK, YP, YU. Kemudian yang jualan ini bagus ya, ada broker retail seperti PD, XL ya teman-teman. Lalu dari asing gimana? Asing jualan di saham PNLF ya, CC jualan 3M, AK 2M. Lalu yang borong GR 1M, ZP 754 juta. Oke, potensi PNLF besok akan sideways berdasarkan chart 5 menitnya. Terakhir kita bahas saham Bevin teman-teman. Bevin hari ini ditutup di 820, turun 5 poin atau minus 0,6%. Value transaksi sebanyak 5,9 miliar. Asing net sell 3,5 miliar di saham Bevin. Kita lihat daily-nya Bevin gimana. Nah, Bevin ini kan membentuk pattern cup and handle. Dia sudah mencapai target penguatannya di 960 ya, sudah mencapai target penguatannya, dan setelah itu dia balik arah teman-teman. Dan ini sudah jebol supportnya ya. Di 830 sudah jebol, jadi menurut saya Bevin sangat downtrend ya untuk saat ini. Nah, kalau dari MA 200, Bevin di bawah MA 200 ya, cukup jauh yang mengindikasikan Bevin ini downtrend. Kemudian kalau dari MACD sudah dead cross sejak tanggal 28 Mei. Jadi ini bearish ya untuk Bevin. Menurut saya untuk swing hindari dulu Bevin. Kalau untuk day trading gimana ya? Kita lihat chart 5 menitnya. Nah, untuk Bevin kita lihat tanggal 16 ya, di jam 9 ini ada buangan ya, 9:05, lalu buangan lagi di 9.30, lalu buangan lagi di 13.45, buangan kecil di 14.15, buangan kecil di 15.25, dan buangan kecil di 15.40. Oke, dominan distribusi Bevin ya di chart 5 menitnya, jadi potensi besok Bevin akan lanjut turun ya. Kalau untuk broker summary gimana? Domestik akumulasi ya di saham Bevin. Ini ada BK, AK, YP, CC, PD, XL ya. Campur-campur, ada broker bandar, ada broker retail. Kemudian yang jualan adalah asing lewat PD, BB, YU ya. Yang beli ada AK, ZP, TP. Oke, kesimpulannya Bevin besok lanjut turun teman-teman. Karena chart 5 menitnya sangat jelek, banyak distribusi. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang analisis teknikal saham-saham di sektor banking. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.